Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Rizwan HR Channel. Ya, pada kesempatan hari ini, yang sangat berbahagia hari ini, kita lagi berada di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Humaniora Popmas Mandiri, Desa Jaharum B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, kita melakukan sebuah pelatihan tentang biosaka, bagaimana cara membentuk biosaka yang baik, cara membuat biosaka yang baik, mulai dari awal secara teori sampai nanti prakteknya. Ikuti terus video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Endang tadi selaku Ketua KHP Kelompok Humaniora Popmas Mandiri. Ya, kemudian yang saya hormati Bu Yunda, ya, sekretaris, kemudian kawan-kawan dan staf seluruh Kelompok Humaniora Popmas Mandiri yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi. Ini yang pertama adalah teknologi biosaka ini, ya, diciptakan adalah yang namanya Muhammad Ansar, ya. Ini sudah nampak yang diolah, ya, itu di ember, kemudian bahan jadinya dan ini botol itu adalah biosakanya, ya. Nah, yang pertama, apa itu biosaka? Biosaka adalah sebuah inovasi, ya, teknologi pertanian organik yang terbentuk sebagai bioteknologi, dibuat dari dedaunan ragam hayati yang ada dalam bentuk heterogen aktif menjadi homogen stabil menjadi metode kemasan menggunakan tangan, ya. Nah, jadi bahan-bahan yang nanti kita akan buat biosaka itu contohnya seperti ini, ya, tanpa melalui proses fermentasi, ya, tanpa bantuan mikroba, langsung dapat digunakan pada saat setelah dibuat menjadi homogen, ya. Nah, jadi tidak dilakukannya fermentasi seperti kemarin itu, ya, kita tuang dan kita saring dan itu bisa langsung kita aplikasikan. Itu bedanya dengan biosaka tanpa melakukan fermentasi seperti kita menggunakan M4, kemudian molase, apa lagi, ya, dan lain-lain, ya, alat membantu mikroba itu sendiri. Nah, jadi sehingga butuh biaya itu minim sekali, ya, kalau biosaka ini hanya saja kita modal dengan dedaunan saja. Itulah beda dengan pupuk organik yang lain. Dan terakhirnya masuk ke tanah. Nah, itu sistem media dan bisa mengakibatkan kesuburan tanah yang sangat luar biasa, ya. Jadi biosaka ini juga sebagai manfaat, ya, bagi tanaman, ya, sehingga rambatan untuk gelombang yang kita berikan itu bisa mengekspresikan potensial, ya, bagi bagian tubuh tanaman, ya, termasuk kemampuan adaptif tanaman itu sendiri, ya. Penggunaan biosaka di luar SOP atau di standar operasional penggunaan mampu menyebabkan gagal panen. Nah, ini bagi mungkin pemula yang katakan salah untuk penggunaan biosaka sendiri. Nah, yang pertama apa? Terlalu banyak ukuran yang kita gunakan. Contohnya, ya, standar untuk melakukan kita untuk contohnya tanam padi itu hanya 40 mili dalam satu tangki, ya. 40 mili nanti ada ukurannya hanya segini saja, ya. Tapi kalau seandainya kita berikan itu lebih dari 40 mili, ya, bisa mengakibatkan itu cukup fatal, ya, bisa menguning, kemudian juga bisa rontok daunnya, ya, banyak hal, ya, jadi bisa mematikan juga. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita akan bahas sama-sama, ya. Tanam itu juga butuh, tapi sedikit, ya, interval penggunaan biosaka sendiri, ya, menghemat 50% dan menekan biaya produksi, ya. Nah, itu jadi sudah tricky sebelumnya, ya. Jadi ada satu, ya, ayat yang disimpulkan bahwasanya, ya, Pak Ansari sebetulnya dia salah satu orang yang kewajiban ilmu agama juga, ya. Dia sering membaca, ya, kemudian juga sering belajar, ya. Dari tahun 2006 mereka menyelidiki tentang biosaka ini, bukan waktu yang singkat. Kalau sekarang 2023, ya, sudah berjalan, tapi mereka merintis itu dari 2006 sampai
11 tahun untuk meneliti keberadaan biosaka sendiri ya. Awalnya gagal yang dibuat oleh Pak Ansar sendiri ya, dengan seiring waktu dengan belajar. Nah, jadi ini diambil dikutip dari satu ayat ya, yang berbunyi ya, Tuhan itu telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihat sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Nah, mungkin ini beberapa ayat yang dianggap ada kaitannya dengan biosaka itu sendiri ya. Nah, perkembangan singkat biosaka yang saya sampaikan, biosaka diriset dari tahun 2006 dengan mencocokkan kitab suci Al-Quran dengan fenomena lingkungan di lingkungan ya. Biosaka mulai dikembangkan secara masif berbagai wilayah Indonesia sejak tahun 2011 ya. Melalui kegiatan pemberdayaan petani dengan cara dampingan observasi langsung di lahan petani ya. Nah, jadi saya sudah sampaikan tadi awal M ya, biosaka yang pertama itu 1, pemilihan rumput tanaman yang sehat, bebas dari penyakit hama ya, sempurna atau standar biosaka di sekitar sawah atau lahan minimal 5 jenis atau lebih ya, yang berbeda lebih dari seragam jenis tanaman untuk bahan lebih baik. Nah, contohnya salah satunya ini. Jadi saya pakai dulu ke lapangan tadi, sekitar kita banyak tanaman liar. Jadi ada beberapa tanaman jenisnya. Jadi kalau saya hitung tadi ada sekitar lebih dari 5 jenis tanaman. Ya, 1, 2, ya, kemudian 3, 4, 5, 6, kemudian 7, lebih ya, lebih dari 5. Jadi dengan ciri-cirinya seperti ini ya, yang pertama itu dia harus hijau merata. Ini pucuknya saya ambil, saya kasih contoh ya. Jadi dia harus merata hijaunya, tidak ada namanya bolong-bolong ya. Kemudian juga daunnya merata hijau, tidak ada kena jamur atau hama. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada tanaman yang bolong-bolong seperti ini nggak bisa, nggak boleh dia. Nah, ini kena hama ya, dia mengandung hama jamur ya, atau kuning, ada yang kuning seperti ini nggak boleh. Jadi memang harus rata seperti ini dia. Nah, jadi bisa macam-macam ya, tanaman sampai 1000 macam. Nah, jadi bebas kita ya, mau tanaman apa yang mau dia tanaman keras, dia pucuknya ambil seperti tadi mangga, buah-buahan kan, kemudian juga papaya dan ubi ya, semua daun itu kecuali daun itu sama daun telinga. Yang dikatakan homogen itu dia tidak mengendap ketika pada saat kita peras ya, tidak mengendap dan tidak membau gas. Itu ciri-cirinya biosaka itu. Nah, kemudian hasil air biosaka apabila diaplikasikan untuk tanaman padi dan jagung ya, ambil dalam botol kira-kira 40 ml, campurkan dalam satu tangki yang ukuran 16 liter atau 15 liter ya, itu bisa langsung diaplikasikan ya, dengan cara penyemprotan kabut ya, seperti ini. Nah, dalam 1 hektar penyemprotan itu bisa sampai dengan 4 sampai dengan 6 tangki per hektar, dengan sampai panen dan 6 kali aplikasi satu musim ya. Jadi cukup menghemat. Jadi secara yang biasa dilakukan oleh petani dengan biosaka ini jauh berbeda. Kenapa? Petani itu kalau misalnya 1 hektar itu biasanya habis sampai 16 tangki, betul Pak? Nah, itu Bapak punya pengalaman Pak ya? Ya, lahan sawah-sawah. 16 tangki itu menguras. Yang pertama itu waktu, kemudian yang kedua tenaga, ya, kemudian efisien waktu. Nah, sehingga yang berada di Jawa sana itu mereka digemari oleh petani milenial. Nah, jadi tanaman-tanaman itu betul-betul yang kita jumpai di jalan, ya, kemudian juga di halaman kita, betul-betul bebas dari hama. Ya.
Nah, kemudian dasar pemahaman dalam pembuatan biosaka tersebut, mengapa harus menggunakan tangan, ya kan? Nah, tadi sudah kita singgung juga. Nah, potential sel, ya, tadi kecerdasan sel, nah, itu potensial sel namanya. Kemudian ekspresi gen atau epigenetik, ya. Nah, dengan kata lain bahan kimia sel. Nah, sikap hati dan pikiran pada manusia, fase pada tanaman, gelombang atau sinyal, respon sosial lingkungan, adaptasi sosial juga termasuk di lingkungan kita sendiri, ya. Itu berpengaruh hasilnya. Jadi gelombang spektrum itu yang dikeluarkan oleh tangan kita, inilah salah satunya, ya, dipengaruhi oleh setiap fase yang terbaik dalam diri kita, ya. Kemudian yang berikutnya, mungkin silih berganti dan mencapai fase sempurna masing-masing di setiap waktu. Hasil analisa sementara, fase sempurna, ya, pada paripurna tanaman memunculkan sesuatu yang sama. Anggap saja seperti yang sering kita sampaikan, ya. Nah, standar biosaka ini adalah apapun jenis dan kondisi menarik pada kita, tetapi tidak menarik pada hama. Nah, jadi biosaka ini sendiri, ya, bisa mengakibatkan dampak pada tanaman sendiri, bisa menghindarkan dari hama, ya. Nah, jadi selain tadi mendengar sinyal, hama itu jauh, ya. Seperti kalau macam padi, wereng, ya. Kemudian juga apalagi Pak, bisa padi? Awal sangit, ya. Nah, itu jauh dari hama. Kita nggak tahu kenapa. Ini sudah dibuktikan di sana. Jadi penyakit itu jauh ketika pada saat biosaka digunakan. Kita nggak tahu apa kelebihannya, ya. Nah, jadi contohnya mungkin kalau yang biasa penanganan padi, ya, mungkin kalau Pak Saprijal, Pak Haji, ya, sering apa nih Pak, ya? Ada tanamannya. Pak Haji berapa ranting padi? Tanam sedikit 4 ranting. Lumayan itu. Apa yang ditemukan Pak? Yang sering kalau seandainya padi ditanam? macam-macam ada namanya pasti ya. Sama sudah mulai padinya pasti tinggalnya kalau jaget ya.